Halo semua, Trisna di sini. Kembali lagi di channel Non Films Indonesia. Membahas film sesuai apa yang cover filmnya menarik. Karena saya masih bingung. Oke, mari kita lanjutkan sequel dari High and Low. Karena kemarin kesegaran yang wow. Jangan lupa untuk nonton. Kali ini kita lanjut ke film High and Low The Red Rain yang dirilis pada tahun 2016. Mengisahkan tentang Amamiya Brother yang mencari kakak mereka. Namun ketika berhasil malah bagaimana alurnya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Di awal scene kita diperlihatkan Amamiya Brother yaitu Masaki dan Hiroto sedang riding. Tapi di saat itu terdapat pasukan yang seperti melakukan pencurian sehingga Amamiya Brother mengejar pasukan itu. Sialnya, orang tersebut berhasil kabur sehingga mereka masuk ke sebuah gedung sembari menyerang orang-orang yang melawan mereka. Yang ternyata mereka menemui kakak mereka bernama Takeru. Dan Takeru sama kuatnya dengan mereka. Dan Takeru yang berhasil mendapatkan barang itu. Selesai itu mereka pun pergi ke sebuah gereja untuk bertemu dengan orang yang punya barang itu. Bahkan mereka lah yang mengerahkan Amamiya Brother untuk mendapatkan barang yang dicuri. Serta memberikan cuan ke mereka. Namun di saat itu Takeru memandang dengan tatapan tajam ke salah satu orang yang lagi menelpon. Dan ketika selesai Takeru melihat mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung pergi. Yang ternyata dari sanalah mereka tidak pernah bertemu lagi dengan Takeru. Dan inilah High and Low The Red Rain. Terlihat salah satu Kuryu Group yang didatangi wartawan akan pembangunan kasino. Kalau kasino akan dibangun di daerah Sword, lebih spesifiknya di Nameless Road. Dan berita tersebut dilihat oleh Masaki serta tidak menyangka pertarungan kemarin bersama Sword memunculkan berita itu. Namun Hiroto mengskip beritanya dan berita tersebut mengenai tanggal 1 April yang akan turun hujan. Seketika mereka berdua terlihat sedih akan hal itu dan mereka berdua akan pergi ke suatu tempat serta berharap akan kakaknya yaitu Takeru datang juga besok. Namun ketika Masaki masuk ke kamar, ia melihat foto keluarga dan itu foto ketika mereka masih bocil penuh kehangatan dengan kedua orang tua mereka sembari merayakan ulang tahun dari Hiroto. Tapi tiba-tiba kejadian tersebut hancur karena terjadi sebuah tragedi akan kedua orang tua mereka berpulang tepat di tanggal 1 April serta hujan yang membasahi bumi. Dan ya, mereka pergi ke makam orang tua mereka. Tapi di saat itu terdapat wanita kawaii yang datang dan bertanya benarkah ini makam Amamiya. Seketika membuat mereka bingung. Namun di saat itu terdapat pasukan yang berniat untuk membawa wanita kawaii itu. Sehingga Masaki dengan sifat fuckboy berkata, tenang Neng, ada AA di sini yang siap menolongmu. Memang fuckboy. Sehingga mereka berdua melawan pasukan berblazer putih itu. Yang ternyata itu adalah salah satu Kuryu Group dengan sebutan Kamizono Group. Namun ketika Hiroto bertanya, ente siapa Neng? Si wanita menyebut nama Takeru. Sudah pasti membuat mereka terkejut karena wanita ini ada hubungannya dengan Takeru. Tapi si wanita juga berniat untuk mencari Takeru karena ia tidak bisa menghubunginya. Alhasil Masaki meminta wanita menjelaskan semuanya. Dimulai dari nama wanita ini bernama
bernama Aika. Mereka bertiga pun pergi ke sebuah gedung. Namun Masaki dibuat sus. Apakah Aika pacar kakaknya? Sehingga Aika membantah kalau ia bukan pacar Takeru, tapi tinggal bareng. Tinggal bareng? Alhasil Aika memberitahu kalau itu terjadi karena suatu keadaan. Dan masuklah mereka ke sebuah ruangan yang dimana itu adalah ruangan tempat Takeru tinggal setahun ini. Yang membuat Masaki bingung akan berita-berita dipajang seakan Takeru lagi mengumpulkan sebuah informasi. Sehingga Hiroto meminta Aika untuk menjelaskan apa yang terjadi. Karena mereka terus mencari kakak mereka selama ini. Apalagi muka ketua dari Kamizono Group bernama Tatsuomi. Kalau Kamizono Group selalu melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Semua tindakan kejahatan yang dilakukan tidak pernah menjerat mereka karena lu punya duit, lu punya kuasa. Serta merasa kalau kakaknya yaitu Takeru pasti ada hubungannya dengan Kamizono ini. Yang ternyata tepat di saat itu terdapat mata-mata dari Kamizono yang memberitahu akan Aika bersama dengan dua pria. Tapi ia diberi perintah untuk balik karena nanti sore akan ada baku tembak. Dan itu perintah dari Tatsuomi. Tepat di saat itu salah satu kuryu mengirim berkas dan meminta Tatsuomi melakukan sisanya. Mereka pun masih mencari dan menemukan berita tentang pengacara yang tewas karena budir. Tapi Aika membantah karena ternyata pria itu adalah ayah dari Aika. Kalau ayahnya dulu sering membantu orang yang disiksa karena pinjaman ilegal. Tepat di saat itu ayahnya melihat informasi dari Kamizono dan menemukan sebuah flash disk yang berisi file rahasia dari Kamizono Group. Seketika Kamizono langsung mengincar ayah Aika dan ayah Aika langsung meminta Aika untuk menjaga flash disk itu dan pergi dari sana. Sudah pasti Aika enggan melakukannya karena bagaimana dengan ayahnya. Tapi karena kondisinya benar-benar genting, Aika pun pergi dari sana dan ayahnya berakhir beda alam karena Kamizono. Namun ketika bertanya apa isi flash disknya, itu yang Aika tidak tahu karena flash disknya dilengkapi password. Namun 3 hari yang lalu Takeru membawa flash disk itu dan menghilang tanpa jejak. Itulah yang membuat Aika mencari Takeru. Sehingga Hiroto dibuat kesal karena kakaknya menghilang bahkan tidak mempercayai mereka. Tapi Aika membantah karena Takeru tidak mau mereka tahu kalau Takeru bekerja di Kamizono Group. What? Ya, karena Takeru memiliki tujuan untuk lebih dekat dengan Kamizono. Dan jika Masaki dan Hiroto tahu, pasti mereka berdua ikut-ikutan. Dan ketika Aika dikejar-kejar oleh pasukan Kamizono, Takeru lah yang menyelamatkannya serta memberikannya tempat bersembunyi. Dan karena Aika masih agak sus dan takut karena takut diapa-apain, Takeru menenangkannya sembari berkata kalau Aika bisa menganggapnya sebagai dinding. Tepat ketika Aika menangis akan kepergian ayahnya, Takeru yang baru balik menenangkannya berupa memeluknya sembari mengeluarkan kata-kata yang sama, anggap aku dindingmu, yang membuat Aika menangis sembari baper akan Takeru. Hingga di kebingungan mereka tentang apa yang terjadi, terdapat panggilan telepon dan itu telepon dari seseorang yang diminta oleh Takeru untuk membuka file USB-nya. Dengan hasil ia juga tidak bisa sehingga mereka bertiga berniat untuk menemui orang itu. Seketika membuat Hiroto terkejut karena jok motornya sudah ada jok tambahan warna pink lagi anjing. Ya karena cuma motor Hiroto yang bisa untuk 2 orang. Jadi mau tidak mau Hiroto membawa Aika. Di tempat Kuryu Group para pemimpin pun berkumpul akan masalah USB. Tapi karena mereka sama-sama bersaing, mereka pun saling menyindir akan masalah di masing-masing grup. Dan jika benar data USB dicuri, maka Tatsuomi akan mendapatkan hukuman. Namun Tatsuomi yakin kalau ia akan mendapatkannya kembali. Sampailah mereka bertiga untuk bertemu dengan orang itu dan wanita ini bernama Furuno. Ia masih mencoba tapi benar-benar sulit sehingga ia akan menemui orang yang bisa mengatasi hal itu dan orangnya berada di Sanorengo. Siapa lagi kalau bukan si Noboro. Alhasil membuat Masaki bingung dari mana Furuno bisa mengenal Noboro dan jawabannya mereka kenal melalui website dan Noboro waktu di Umura Group sering meminta bantuan Furuno.
Namun ketika Yamato datang dan melihat Amamiya Brother di sana, seketika mempunyai emosi. Tapi karena Cobra yang memberikan mereka izin, apalagi ada kaitannya dengan Kuryu, mereka pun harus bekerja sama akan hal itu. Selesai itu, mereka bertiga pun pergi ke suatu tempat yang dimana itu adalah tempat orang tua mereka berpulang. Apalagi tempat tersebut menjadi saudara nyata. Kalau ternyata ayah dari Takeru dan Masaki menikah lagi dengan seorang janda dan ibu tirinya punya anak, dan itu adalah Hiroto. Jadi otomatis Hiroto bukan saudara kandung Masaki, melainkan saudara tirinya. Hiroto remaja tidak mau menerima mereka berdua sebagai kakaknya. Tapi suatu ketika Takeru mengajaknya balik dan tahu kalau Hiroto lagi kesepian, dan langsung mengajaknya berduel, dengan hasil Hiroto yang kalah, dan Takeru akan mengajari Hiroto untuk menjadi kuat. Dan dari sanalah hubungan mereka bertiga membaik selayaknya saudara sedara. Tepat di saat itu Hiroto teringat ketika ia melihat orang tuanya berpulang. Ia yang tidak terima berniat untuk membalasnya, tapi hal itu dihentikan oleh Takeru kalau kepergian orang tua mereka itu karena budir. Tapi Hiroto tidak percaya dan masih ingin pergi. Seketika membuat mereka bertengkar akan hal itu. Bahkan Hiroto menghantam Takeru. Ya sebenarnya adegan ini harusnya sedih gitu anjing, tapi gue ke distract sama actingnya Hiroto remaja. Kurang banget anjing, nggak ngena gitu sedihnya bangsa. Padahal harusnya sedih gitu anjing. Dan ketika Hiroto berkata kalau mungkin ia akan beda alam juga, seketika Takeru menghajar Hiroto karena ia tidak mau kehilangan keluarganya lagi, dan ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk melindungi mereka. Seketika mereka bertiga menangis di bawah hujan yang membasahi bumi. Nah, ini baru kena anjing sedihnya, kebantu gitu karena aktingnya Takeru. Dan dari sanalah terbentuknya saudara nyata, saudara terkuat dan terbaik. Dalam arti Amamiya Brother dibentuk secara tidak langsung. Tapi ketika Masaki melihat sebuah ruangan, ia teringat ketika ia remaja, di mana ia melihat ayahnya diperlakukan kasar oleh bosnya, dan itu adalah Tatsuomi, yang membuat mereka akhirnya paham kalau alasan kakaknya yaitu Takeru bekerja dengan Kamizono untuk membalaskan dendam akan kepergian orang tua mereka. Tepat di saat itu Aika mendapatkan pesan akan Furuno yang berhasil menemukan keberadaan Takeru. Terlihat Takeru yang pergi dan melakukan transaksi untuk membeli senjata api. Kalau ternyata Takeru sebelumnya memberitahu Kamizono kalau ia akan melakukan kesepakatan untuk USB itu. Sampailah mereka bertiga untuk melihat di mana keberadaan kakak mereka. Kalau mereka menemukan foto ketika Takeru melakukan transaksi. Seketika Aika ingin pergi, tapi Masaki menghentikannya karena mereka berdua lah yang akan pergi dan berjanji kalau mereka akan membawa Takeru kembali. Terlihat Kamizono yang akan melakukan kesepakatan dengan Takeru, tapi mereka sudah membawa banyak senjata api akan hal itu. Sampailah mereka berdua di Chinatown dan data USB akhirnya berhasil dibuka, dan isi USB berupa rencana pembangunan kasino yang akan dibangun di Nameless Road. Apalagi ada data-data suap menyuap dan sumbangan ilegal serta buku rekening. Oleh sebab itu jika itu bocor ke publik maka Kuryu Group akan berakhir. Masaki dan Hiroto yang masih mencari Takeru akhirnya melihatnya. Namun sayang Takeru sudah pergi jauh dan mereka tidak dapat mengejarnya. Tepat di saat itu Aika menelpon kalau Takeru akan menemui Kamizono dan Takeru akan di-kill oleh Kamizono, yang membuat mereka berdua langsung segera utiwi ke sana. Dan di malam harinya Takeru pun sampai. Begitupun dengan Masaki dan Hiroto. Sialnya ketika mereka masuk mereka sudah ditodong oleh pasukan Kamizono, tapi mereka sangat mudah mengatasi hal itu. Satu demi satu pasukan datang menyerang mereka dan mereka berhasil mengatasi hal itu.
Takeru pun sudah berhadapan dengan Tatsuomi beserta pasukannya. Kalau Takeru ingin menanyakan sesuatu, akhirnya Hiroto dan Masaki menemukan Takeru, tapi Takeru meminta mereka untuk mundur karena ada Kamizono di sana. Kalau pertanyaan yang ia ingin tanyakan oleh Takeru adalah, ingatkah Tatsuomi akan orang yang ia pernah kill, dan yang ia kill adalah orang tua mereka. Tapi respon dari Tatsuomi malah bertepuk tangan, padahal tidak ada yang keren karena maksudnya Takeru untuk membalas dendam. Apalagi ia tidak ingat kejadian itu karena ia sudah banyak mengkill orang selama ini dan memintanya untuk segera mengembalikan USB itu. Tapi Takeru berkata kalau Tatsuomi akan beda alam di tangannya dan langsung melempar USB sembari menembakkan senjata yang ia beli tadi, serta meminta mereka berdua untuk kabur dari sana. Dan Kamizono ia pun berhasil mendapatkan flash disknya. Mereka berdua pun dibuat kesal ke Takeru karena menutupi hal ini. Sehingga Takeru cerita kalau ia tidak bisa menjatuhkan Kamizono karena tidak adanya bukti. Oleh sebab itu ia bergabung Kamizono agar bisa mengkill Tatsuomi. Dan ketika ia mengetahui USB-nya bocor, ia ternyata ada ketika ayah Aika di-kill. Dan ia melihat foto Aika di sana. Oleh sebab itu ia membantu Aika agar bisa mendapatkan USB untuk menghancurkan Kamizono. Pasukan Kamizono masih menembak mereka, tapi karena Tatsuomi mendapatkan USB-nya, Masaki pun akan menangani hal itu. Sialnya Masaki gagal dan Tatsuomi berhasil pergi dari hal itu. Hiroto pun mempertanyakan kata-kata yang pernah Takeru katakan waktu itu. Tapi karena serangan terus datang, membuat mereka berdua terpojok akan hal itu. Alhasil Takeru berkata kalau ia adalah seorang pria dengan tangan kotor, sembari menembaki mereka termasuk dirinya kena tembakan juga. Kalau ia akan menjadi kuat dan menjadi kuat. Ayo kita hidup dengan kuat. Sehingga ia berhasil menumbangkan mereka semua termasuk dirinya sendiri. Bahkan hujan seketika turun. Masaki pun datang dan melihat kakaknya sekarat. Tapi di detik-detik terakhirnya ia meminta maaf ke mereka karena membuat mereka terlibat akan hal ini. Karena ia hanya ingin melindungi hal-hal yang paling penting untuknya, yaitu Masaki dan Hiroto. Dan mereka akan terus menjadi saudara nyata. Serta Takeru berpulang. Anjir. Wah gitu tuh, kenapa dia belum nonjolin kekuatannya anjir. Tepat di saat itu Aika datang dan shock karena Takeru beda alam. Sehingga Hiroto memeluk Aika dan berkata kalau anggap ia sebagai dindingnya. Sama percis dengan perkataan Takeru. Dan tangisan dari Masaki memuncak karena di hari yang sama dan kondisi yang sama ia kehilangan orang yang ia sangat sayangi. Sehingga membuat Masaki membenci hujan termasuk tanggal itu. Dan di keesokan harinya mereka pun pergi ke suatu tempat. Dan Kamizono ia yang membuka USB ternyata tidak ada file sama sekali. Sehingga Tatsuomi berkata selama datanya tidak bocor maka tidak ada masalah. Yang ternyata Masaki dan Hiroto datang ke tempat Kamizono untuk membalaskan dendam kepergian orang tua sekaligus kepergian kakak mereka. Sehingga pasukan Kamizono yang mengetahuinya bersiap-siap untuk mengkill mereka. Tapi tiba-tiba sehingga terjadilah pertarungan antara Amamiya Brother dan Kamizono. Padahal mereka cuma berdua loh. Tapi mereka berhasil menumbangkan pasukan itu. Memang gigi bet si Amamiya Brother ini anjir. Ternyata Tatsuomi berhasil kabur sehingga Amamiya mengejar mereka. Kamizono berusaha menjatuhkan Amamiya tapi hasilnya malah pasukannya yang jatuh. Tatsuomi berhasil menghadang dengan cara meledakkan truk bensin. Tapi di luar
luar nalar. Anjir, kenapa film jadi kayak film Bollywood? Anjing, terlalu di luar nalar bang. Padahal udah bagus gitu loh bang. Kenapa ada adegan seperti ini? Serta mereka berhasil menjatuhkan Tatsuomi. Sudah pasti Masaki mengamuk dan menghajar habis-habisan si Tatsuomi yang bajingan ini. Bahkan ia ingin mengkillnya, tapi karena ia teringat kata-kata Takeru, kalau gunakan tanganmu untuk melindungi hal yang kau anggap penting, ia pun berhasil menahan dirinya. Rapat Kuryu kembali dilakukan dan karena Tatsuomi gagal, ia langsung di-kill. Dan itu adalah si Ryu dari Mighty Warrior. Kalau ia akan mengganti posisi Tatsuomi. Tepat di saat itu datang seorang wanita yang meminta mereka untuk cepat mengakhiri masalahnya karena mereka tidak ada waktu lagi. Masaki dan Hiroto pun mengunjungi makam Takeru dan sudah ada bunga di sana. Yang sudah pasti itu dari Aika. Terlihat Aika yang berpisah dengan kamar Takeru dan hidupnya tidak lagi dikejar-kejar oleh Kamizono. Di ending, Hiroto pun dibuat bingung karena tidak ada kabar soal kasino itu dan bertanya akan USB-nya. Kalau Masaki menitipkan USB tersebut kepada orang yang ia percaya dan orang itu adalah Kohaku. Dan film High and Low The Red Train pun selesai. Berlanjut ke High and Low The Movie 2 End of Sky. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film High and Low The Red Train. Terungkap sudah sosok kakak yang selama ini dicari-cari. Tapi ya, malah kakaknya berpulang. Cukup sedih karena tidak ditonjolkan gitu kekuatan kakaknya. Karena kakaknya yaitu Takeru digadang-gadang paling terkuat di antara Masaki dan Hiroto. Tapi ya sudah lah ya. Astaga, kecewa sedikit gitu. Kecewa sedikit nggak ngaruh gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Terus saksikan sequel High and Low karena ini belum berakhir. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.